Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam waktu teduh bersama edisi Jumat 7 Januari 2022. Kita siapkan firman Tuhan Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Tuhan pagi ini. Engkau Allah yang penuh kasih, kesetiaan Tuhan melingkupi kami dan mengaruniakan hari baru ini. Pada kesempatan pagi ini, kami menyiapkan hati kami, membuka hati kami diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena Yesus, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan buat kami. Dan firman-Mu akan memperteguh dan membangun kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami. Ini doa syukur kami, ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsumu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Tema kita hari ini, hidup yang dibaharui, katuoan mangka dibaharui. Sahabat terkasih Kristus, setiap orang memiliki sejarah kehidupan masa lalu yang menyimpan banyak kenangan. Ada masa lalu yang menyedihkan, yang sulit dilupakan, ataupun kehidupan masa lalu yang menyenangkan tetapi tidak benar di hadapan Allah. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa karena mereka telah belajar mengenal Yesus Kristus, hendaknya mereka tidak lagi hidup seperti saat mereka belum mengenal Allah yang hidupnya diserahkan kepada hawa nafsu. Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka agar mereka yang telah percaya segera meninggalkan kehidupan lama mereka, lalu terus dibaharui dalam roh dan pikiran untuk mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru adalah manusia yang mampu meninggalkan hidup yang lama, membuang dusta dan senantiasa berkata benar, tidak menjadi orang yang suka marah, serta orang yang dalam hidupnya mau bekerja keras, dan tutur katanya adalah tutur kata yang senantiasa memberi semangat baru. Bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah menjalani kehidupan baru bersama Kristus? Sebab orang yang telah lahir baru di dalam Yesus Kristus tidak akan mendukakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Orang yang sudah lahir baru akan nampak dalam kata dan perbuatannya tentang bagaimana ia hidup berkenan kepada Allah melalui cara hidupnya yang dibentuk ke arah kehendak Yesus Kristus. Karena itu hiduplah menurut pimpinan Roh Kudus dan jauhilah segala hal yang dapat merusak pertumbuhan rohani di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi dan membaharui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih firman-Mu boleh membaharui pikiran-pikiran kami, membaharui langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan dan dibaharui dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mampukan kami untuk terus menjalani hidup ini dengan bertumbuh di dalam kasih-Mu dan membaharui kehidupan kami dari hari ke hari dan makin serupa dengan Kristus. Perjalanan siara hidup kami hari ini, tolong kami Bapa. Pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami, memimpin kami, dan kekuatan-kekuatan hikmat dari Allah terus dinyatakan. Berdoa untuk pemimpin di negeri ini. Tambahkan kearifan dan kebijaksanaan menjadi pemimpin yang baik di negeri ini. Melindungi dan mengayomi bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. Pesiaran hidup kami hari ini berkati. Jemaat-Mu ada yang sakit, kami mohon Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka, hiburkanlah. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang mengalami goncangan, kesulitan, pergumulan, teguhkan hidup mereka. Topang kehidupan mereka. Orang tua kami dalam menikmati hari tua, kuatkan dan sehatkan. Selalu bergembira menikmati hari-hari tua. Bahkan yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, Tuhan sempurnakan syukur mereka. Terpujilah Tuhan dan lindungilah hidup kami hari ini. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan Yesus dipermuliakan dan selamat beraktivitas hari ini. Shalom.